Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagas Andri Bawi Pamungkas dari Kabupaten Cilacap. Di zaman sekarang perkembangan teknologi semakin pesat. Salah satu hal yang semakin sering kita temui adalah otomatisasi, yaitu ketika perusahaan mulai menggunakan mesin, robot, atau program komputer untuk menggantikan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Di pabrik-pabrik, misalnya, sudah banyak proses produksi yang dijalankan hampir sepenuhnya oleh mesin tanpa banyak campur tangan manusia. Banyak perusahaan otomatisasi memang bisa menghemat biaya dan membuat pekerjaan jadi lebih cepat dan efisiensi. Tapi di sisi lain, hal ini juga menimbulkan masalah baru terutama soal lapangan pekerjaan, terutama di Indonesia yang banyak sekali pekerjaan yang kehilangan pekerjaannya karena digantikan oleh mesin. Karena itulah muncul wacana untuk mengenakan pajak yang tinggi kepada perusahaan-perusahaan besar yang selalu atau bergantung pada otomatisasi. Tujuannya bukan untuk menghambat kemajuan teknologi, tetapi agar perusahaan tetap mempertimbangkan nasib para pekerja dan tidak serta menggantikan mereka dengan mesin. Saat ini, dunia industri khususnya di bidang manufaktur sedang mengalami perubahan besar. Perusahaan-perusahaan semakin banyak yang menggunakan teknologi canggih seperti robot, mesin otomatis, dan sistem komputer untuk menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Proses ini disebut otomatisasi. Tujuannya jelas untuk menekankan biaya produksi, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan keuntungan. Dewan juri yang terhormat, kita bisa lihat contohnya di berbagai sektor, misalnya di pabrik mobil. Sekarang banyak bagian dari proses perakitan yang sepenuhnya dilakukan oleh robot. Pekerja manusia yang dulunya bertugas mengecas baut, membersihkan mobil, dan juga memindahkan komponen besar sekarang sudah tergantikan oleh robot dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari sudut pandang perusahaan, otomatisasi ini memang menguntungkan. Mereka bisa mengurangi biaya operasional karena tidak perlu membayar gaji, asuransi kesehatan, dan jaminan pensiun untuk mesin. Mesin itu tidak capek, bisa diprogram untuk bekerja 24 jam tanpa henti. Yang lebih mengkhawatirkan, ini belum kebijakan yang tegas dari pemerintah untuk mengatur penggunaan otomatisasi secara adil. Perusahaan bebas menentukan seberapa banyak pekerjaan yang ingin mereka otomatisasi. Dan kami sangat setuju dengan mosi bahwa pemerintah perlu mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa semakin banyak perusahaan yang mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin atau robot demi efisiensi, memang dari sisi bisnis ini terlihat menguntungkan. Produksi jadi lebih cepat, biaya operasional turun, dan perubahan atau perusahaan bisa meraup laba besar. Tapi di sisi lain, dampaknya ke masyarakat sangat nyata dan serius. Banyak orang kehilangan pekerjaan terutama di sektor manufaktur yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi kelas menengah dan bawah. Dengan adanya pajak, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengganti manusia dengan mesin. Mereka bisa terjadi mendorong untuk tetap mempertahankan tenaga kerja manusia di titik-titik penting dalam proses produksi. Dan kalaupun mereka tetap mengotomatisasi, setidaknya kontribusi mereka ke negara lewat pajak bisa digunakan untuk program pelatihan kerja ulang, lalu bantuan sosial, atau menciptakan lapangan kerja baru. Tujuan dari mosi ini sebenarnya sederhana, yaitu untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak merugikan masyarakat luas, terutama dalam pekerjaan. Kami tidak menolak otomatisasi, karena kami paham bahwa teknologi bisa membantu mempercepat produksi, mengurangi biaya, dan membuat perusahaan lebih efisien. Dewan juri yang terhormat, tapi ketika sebuah perusahaan memilih untuk mengganti sebagian besar tenaga manusianya dengan mesin, tentu harus ada tanggung jawab dan seimbang terhadap dampak sosial dan yang ditimbulkannya. Lalu, dalam debat ini, Dewan Juri yang terhormat, kita membahas otomatisasi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur berskala menengah hingga besar, bukan usaha kecil atau UMKM. Kenapa? Karena otomatisasi dalam skala besar lebih berdampak langsung terhadap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Otomatisasi yang dimaksud di sini adalah ketika sebuah perusahaan mengganti sebagian besar tenaga manusianya dengan mesin, robot, atau sistem komputer otomatis, jadi peran manusia semakin kecil, bahkan nyaris nggak ada dalam proses produksi. Kita nggak membahas otomatisasi ringan kayak pakai Excel atau alat bantu kerja sederhana, tetapi lebih ke penggantian tenaga kerja besar-besaran berdampak langsung ke jumlah pekerjaan yang dipekerjakan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, kita perlu samain dulu pemahaman soal istilah yang ada di dalam mosi ini. Yang pertama adalah, yang dimaksud dari otomatisasi itu adalah ketika sebuah perusahaan pakai teknologi mesin
mesin robot dan sistem digital buat ngejalanin pekerjaan yang biasanya dikerjakan atau dikerjain sama manusia. Jadi kalau dulu misalnya satu lini produksi dijalankan oleh puluhan orang, sekarang bisa digantikan oleh mesin yang hanya cuman butuh 1 atau 2 operator doang. Lalu yang kedua adalah yang dimaksud dari perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang dalam skala besar, kayak pabrik elektronik, tekstil, makanan, otomotif, dan lain sebagainya. Lalu ada contoh yang paling dekat yang sempat ramai di Indonesia adalah kasus PHK besar-besaran di salah satu pabrik tekstil di Jawa Barat. Beberapa waktu lalu pabrik ini mendadak memecat ribuan karyawannya karena mereka mulai pakai mesin otomatis yang bisa ngejahit dan nyusun pakaian jauh lebih cepat dari tenaga manusia. Warganet dan media banyak membahas, kok bisa perusahaan sebesar itu memilih untuk robot daripada manusia. Dan mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan? Karena sekarang semakin banyak perusahaan khususnya di bidang manufaktur yang mulai ganti tenaga manusia dengan mesin atau robot. Dan yang kedua adalah mengapa mosi ini dibenarkan? Karena otomatisasi itu memang bikin pekerjaan jadi lebih cepat dan mudah atau murah untuk perusahaan, tapi dampaknya ke pekerjaan juga bisa dianggap sepele. Dan yang ketiga, atau bagaimana cara pelaksanaan? Yang pertama adalah pemerintah bisa kemungkinan besar untuk mengoptimasi berlebihan. Dan yang kedua adalah pemerintah perlu bentuk tim pengawas atau kerjasama sama dinas tenaga kerja dan lain sebagainya. Lalu mosi ini bisa membantu menyelesaikan masalah pengangguran dan ketimpangan ekonomi yang muncul gara-gara otomatisasi dengan kasih pajak tinggi ke perusahaan lebih milih pakai mesin daripada manusia. Dan lalu karena dibandingkan cuma ngasih imbauan atau larangan mengenai pajak day, ini menyentuh ke hal yang paling diperhatikan perusahaan. Dan yang terakhir adalah mosi ini penting karena kita perlu memastikan otomatisasi yang terus berkembang untuk cuma menguntungkan perusahaan, tapi juga nggak ngerugiin pekerjaan. Teknologi dan otomatisasi memang nggak bisa kita tolak dari bagian tersebut dari zaman. Tapi bukan berarti perusahaan mengusahakan. Jadi kita mau maju bareng. Terima kasih.